Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya lanjutkan untuk materinya yang kemarin kan data tunggal. Data tunggal itu saya buatkan peta konsepnya. Yang kemarin saya bahas itu ini ukuran min rataan data tunggal ya. Minggu lalu sudah kita bahas. Nah ini saya lanjutkan. Sebenarnya yang kita bahas itu ada data tunggal, ada data kelompok. Nah kita bahas, selesaikan dulu data tunggal. Yang kita hitung nanti ada ukuran pemusatan. Ini ada ukuran pemusatan data ya, ada ukuran letak data, ada ukuran penyebaran data. Kemudian masing-masing nanti ukuran pemusatan ada min, median, modus. Letak juga ada 3, kuartil, desil, persentil, dan ukuran penyebaran data juga ada berbagai macam ini ya. Ada saat jangkauan data, jangkauan kuartil, dan seterusnya. Nah nanti masing-masing juga ada. Data tunggal punya ini, data kelompok juga yang kita bahas juga ini semua. Nah sekarang saya lanjutkan data tunggal median. Median itu nilai tengah. Nah, ini contohnya. Jadi mencari median ini datanya harus diurutkan dulu. Ini sudah saya urutkan. Kalau sudah urutkan langsung diambil tengah-tengahnya. Jadi mediannya diambil 4 tambah 5 bagi 2. Insya Allah SMP sudah pernah. Kemudian kalau ini contoh 2 juga data belum terurut. Kalau ini kan datanya genap. Yang contoh 1 ini ya. Contoh 1 ini datanya genap. Kemudian untuk contoh 2 ini saya buat datanya ganjil. Pokoknya dihitung aja, ini 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4 diambil tengah-tengahnya, itu namanya median karena median nilai tengah. Kemudian untuk modusnya itu nilai yang paling sering muncul. Berarti kalau ini modusnya yang angka 3-nya kan ada 3. Berarti nilai modusnya 3. Nah, contoh 2 itu yang 2 ada 3, 3-nya ada 3. Berarti modusnya ada 2. Yang kita sebut bimodal. Ini ya, kita sebut bimodal ini. Bimodal itu berarti data yang memiliki 2 modus. Kemudian contoh 3 saya beri contoh. Ini ada 3, ini ada 3, ada 3, ada 3. Berarti yang punya ya, yang paling sering muncul kan ada 4 data. Berarti modusnya punya 4. Antara lain 2, 3, 4, dan 5. Berarti yang kita sebut multimodal atau multimodus ya. Terus kemudian ada ukuran letak data. Ukuran letak data itu berarti data dibagi menjadi ada kuartil, ada desil, ada persentil. Kalau kuartil, kuartal berarti dibagi 4. Seperti cawu ya. Jadi 4 yang sama, pertama 25%, ada 50%, ada 75%. Nanti ada aplikasinya di soal itu ada. Tapi ini yang berupa angka dulu ya. Jadi kalau kuartil datanya karena berkaitan dengan letak, berarti data harus urut sama dengan median tadi. Median itu kan di tengah, berarti kan datanya harus diurutkan dulu. Nah ini data terurutnya. Kalau ini kebetulan datanya yang contoh 1 ini 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 berarti ada data lainnya ada 10, berarti datanya genap. Genap langsung dibagi 2. Jadi ini datanya ini 5, ini 5. Berarti saya bagi 2 langsung ambil tengah-tengahnya. Itu namanya median atau kuartil 2, Q2 atau kuartil tengah. Nah, ini dibagi 2, 5 tambah 6 bagi 2. Kemudian sisanya itu ini. Nah, ini sisanya. Ini sisanya. Nah, ini kan sisanya. Ini juga sisanya. Makanya sisanya nanti ada ini dibagi 2 lagi, berarti Q1, berarti Q1-nya kuartil bawahnya 3, kemudian Q3-nya ada nilainya 7. Nah, itu contoh 1. Ini istilahnya kuartil 1 berarti kuartil bawah, kuartil 2 berarti kuartil tengah, kuartil 3 berarti kuartil atas. Contoh 2 saya buat datanya ganjil. Ganjil itu berarti mediannya tadi ini dibagi sama. Nah ini kan sama, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama, ini juga 6. Nah tengah-tengahnya 5, karena ada 13 datanya. Data harus tetap urut ya. Terus kemudian sisanya, berarti ini tadi kan belum dihitung 4-nya, sehingga yang dihitung ini. Nah artinya sisanya ini dibagi dengan
dibagi 2 lagi. Akhirnya ketemunya di sini dengan di sini. Akhirnya Q1 ketemu 2 tambah 2 dibagi 2. Ini ketiga ketemu 7 tambah 8 bagi 2. Insya Allah. Terus kemudian ada lagi 2 materi untuk desil dan persentil. Tapi untuk darat tunggal agak sulit memberi contohnya ya. Karena ada rumusnya sebenarnya. Ini nanti saya bahas yang di sini kuartilnya ini nanti berkaitan dengan simpangan kuartil yang ini, yang di atas tadi ini ya. Nah, simpangan jangkauan semi interkuartil ini itu sebenarnya simpangan kuartil berkaitan dengan ini. Nah, ini sama dengan simpangan kuartil. Nah, jangkauan kuartil sama simpangan kuartil yang saya beri contoh ini sebenarnya ada rumusnya, tapi kita tidak perlu pakai rumus. Kalau mencari kuartil langsung datanya diurutkan, terus kemudian diambil tengah-tengahnya masing-masing begitu. Nah, kemudian ada istilah desil, berarti data dibagi menjadi 10 yang sama. Berarti kalau ini saya umpamakan datanya dibagi 10, ini data terbesar, data terkecil dulu, kemudian ini data terbesar, X maksimum, kemudian langsung dibagi 2, tengah-tengahnya masing-masing dibagi 5. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini dibagi 5, kemudian ini juga dibagi 5. Kalau sudah berarti ada nanti yang kamu cari bisa desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, desil 5, desil 6, desil 7, desil 8, desil 9. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang sama ya. Kalau persentil juga persen itu berarti dibagi data dibagi menjadi 100 yang sama. Berarti nanti kira-kira yang ditanyakan ada persentil berapa sampai berapa. Ada X min, ada X max. X max berarti nilai paling besar, ini paling kecil dari urut datanya. Berarti ini nanti ada persentil yang tengah. Ya, ada persentil yang tengah. Di sini berarti di sini ada persentil 1, 2, di sini ada persentil 1, persentil 2, persentil 3, dan seterusnya ada persentil mungkin 56, persentil 77, dan seterusnya sampai di sini persentil 99 yang paling besar. Tentunya yang ditanyakan nanti bisa diantara ini persentilnya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.